Ngomongin soal Gen Z, pasti nggak akan lepas dari stigma generasi yang lemah, lembek, mental tempe, maunya serba instan, reguler, same day, next day, kargo. Bentar-bentar. Emang iya begitu? Selamat datang di Bacotan Ocan, di mana gue bisa bebas ngebacot tanpa batasan dan tanpa mikirin perasaan. Baca. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Bercanda. Ada satu statement di platform X alias Twitter yang kemudian benar-benar men-trigger gue, yang bikin gue jadi kayak, kayaknya gue harus speak up nih. Nggak bisa dibiarin nih. Dan kemudian jeng jeng jeng, terciptalah episode pertama dari Bacotan Ocan. Gue berharap semoga ini bisa jadi pembuka yang baik untuk gue bisa speak up whatever I wanna talk about. Back to the topic, jadi ada akun yang username-nya investor gabut, kalau nggak salah ya. Tapi seingat gue ada emot api-apinya. Jadi intinya dia nge-quote tweet yang isinya video salah satu tim sukses pasangan calon pemilihan presiden yang lagi kampanye dan lagi ngebahas peran kelompok ekonomi kelas menengah yang katanya jadi penyangga ekonomi negara tapi minim perhatian dan perlindungan serta relatif terbengkalai. Nah, akun dengan username yang ada emot apinya ini tiba-tiba muncul di timeline gue dengan nge-quote tweet yang isinya pernyataan ngerempet-ngerempet soal Gen Z yang katanya dikit-dikit mental health lah, ogah kerja lah, apalah. Padahal di video itu tuh nggak ada ngebahas soal Gen Z. In that very instance, I realize kayaknya stigma ini udah melekat banget ibaratnya kalau ngomongin Gen Z nih ya. Yang jadi top of mind ya cuma hal-hal jeleknya aja gitu. Yang malas kerja aja. Mereka buta atau bahkan mungkin menolak sadar bahwa banyak juga dari Gen Z yang terpaksa harus kerja lebih keras karena jadi sandwich generation. Yang harus rela hidupnya digerogoti orang-orang di sekitarnya. Ini yang menurut gue nggak fair dan gue ngerasa bertanggung jawab untuk speak up juga tentang isu ini. Sebagai salah satu dari generasi tersebut yang jumlahnya hampir mencapai 28% dari total populasi penduduk di Indonesia saat ini. Sebenarnya Gen Z itu generasi apa sih? Kenapa mereka dinamakan demikian? Dan kenapa mereka sering dibilang generasi lemah dan lembek? Kalau nanya ke ChatGPT, generasi Z atau yang biasa disingkat Gen Z ini adalah mereka-mereka yang lahir sekitar pertengahan tahun 90-an sampai awal tahun 2010-an. Ada yang bilang dari tahun 95 sampai 2010, ada juga yang mengatakan dari tahun 96 sampai tahun 2012. Ya pokoknya sekitaran situlah. Selain Gen Z ada juga penamaan generasi sebelumnya seperti generasi Y atau yang biasa disebut generasi milenial, generasi X dan generasi baby boomers. Kalau kalian pernah baca suka ada tuh yang komen-komen oke boomer. Nah itu sebenarnya bentuk stigmatisasi ke orang-orang kolot yang termasuk ke dalam generasi boomers itu tadi. Tujuan diciptakannya sebutan-sebutan ini tuh buat apa sih? Ya udah jelas lah, buat mempermudah untuk menganalisa pola dan behavior suatu generasi tertentu yang udah pasti terdapat ciri khas, kultur dan deviasinya masing-masing. Akhir-akhir ini mulai banyak banget gue temuin berseliweran artikel-artikel, narasi-narasi yang nyinggung soal Gen Z sebagai generasi lemah lah, lembek lah, manja lah. Gue pribadi gak setuju kalau hal ini dipukul rata, yang berarti semua Gen Z itu lemah secara mental. Sebagian besar iya, I can deny. Tapi jangan lupa dong, Gen Z yang gak dikit-dikit ngomongin mental health juga ada kok. Yang gak dikit-dikit curhat di second account juga banyak kok. Yang gak dikit-dikit nge-share kutipan rintik seduh, itulah juga banyak kok. Yang gak dikit-dikit pengen healing juga banyak kok. Jangan karena nilas titik rusak susu sebelah enggak. Gue gak niat untuk rasis nih ya, tapi stereotip ini tuh sama kayak misalnya ada yang bilang orang Padang itu pelit-pelit. Padahal sebenarnya faktanya ada lebih banyak orang Padang yang gak pelit. Jadi gak bisa tuh dualitas ini dianggap sebagai satu kesatuan. Kita semua tahu kalau orang Padang itu mentalitasnya adalah mental perantau.
Dari legenda Malin Kundang aja diceritain tentang anak yang ngerantau dan setelah pulang dikutuk jadi batu karena gengsi untuk mengakui ibu kandungnya sendiri. Gue highlight nih, merantau. Bayangin, yang tadinya lo kalau mau makan tinggal makan, mau mandi tinggal mandi, mau tidur tinggal tidur, jadi harus nyiapin sendiri semua hal itu. Lo jadi harus ngatur keuangan sendiri, boro-boro mikirin buat orang lain, buat diri sendiri aja kadang gak cukup. Kalau gue kemarin nih nggak nyoba ngerantau sendiri dan berempati gitu, gue mungkin nggak akan ngeh kalau sikap pelit ini tuh merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri, which is sah-sah aja untuk dilakukan. Dari analisa singkat ini bisa diambil kesimpulan bahwa situasi dan kondisi di sekitar seseorang dapat membentuk suatu perilaku tertentu. Kalau tadi Malin Kundang ruang lingkupnya itu individual, generasi Z ya lebih luas lagi karena ini sangkut pautnya mencakup keseluruhan generasi. Sama halnya dengan polemik Gen Z yang dicap sebagai generasi dengan mental yang lemah, siapapun sah-sah aja bilang kayak gitu. Mau ngata-ngatain Gen Z itu begini begitu juga gak masalah, gue sih gak peduli. Tapi menurut gue alangkah lebih bijaksana ketika mereka yang ikut-ikutan ngebacot tentang ini ya minimal sedikit berempati juga lah dalam hal ini. Kita semua harus sepakat bahwa suatu generasi itu bertanggung jawab atas generasi sesudahnya. Kalau diibaratkan dalam suatu perusahaan, karyawan lama udah pasti bertanggung jawab atas karyawan baru. Entah itu bertanggung jawab ngajarin SOP, budaya kantor, dan lain-lain. Dalam konteks generasi-generasi yang gue mention sebelumnya juga sama. Generasi X bertanggung jawab atas generasi Y. Dari generasi Y ke generasi Z, sampai nanti dari generasi Z ke generasi Alpha. Yang jadi masalah dan bikin gue gregetan adalah masih ada aja yang gak ngerti konsep sesederhana ini gitu. Ada aja yang gak paham kalau suatu generasi itu bertanggung jawab penuh atas generasi di bawahnya. Bertanggung jawab dalam arti bagaimana mereka membentuk dan mengkondisikan generasi penerusnya. Ketika mereka-mereka yang termasuk generasi sebelum Gen Z koar-koar bilang Gen Z itu generasi lemah, manja, dan sebagainya, bukankah tanpa mereka sadari mereka sedang membicarakan kegagalan mereka sendiri? Yang mana dalam hal ini merekalah yang sudah seharusnya bertanggung jawab. Mengapa sebagian besar Gen Z ini bisa dicap sebagai generasi yang lemah secara mental, yang dikit-dikit mental health, dikit-dikit curhat second account. Gue gak bermaksud melimpahkan semua kekeliruan ini begitu aja, tapi lebih keheran aja gitu. Kenapa sih bisa-bisanya generasi Z ini jadi cenderung mementingkan atensi dibanding prestasi? Boleh gak sih generasi Z ini nuntut perhatian dan pengertian dari orang-orang terdekatnya, keluarganya? Boleh gak sekarang generasi Z ini protes atas kegagalan dan kelalaian generasi sebelum mereka tanpa dikatain durhaka? Biar impas aja gitu. Tapi ya udahlah, buat apa juga gitu. Yang penting kan tiap-tiap generasi bisa saling mengevaluasi dan saling melengkapi kekurangannya masing-masing tanpa harus mengkerdilkan satu sama lain dan tanpa ngerasa jadi generasi yang paling mending. Tapi emang ya, setiap generasi itu bakalan selalu komplain ke generasi setelahnya. Sekarang gue udah bisa maklum sih, karena gue rasa banyak faktor-faktor yang kemudian bisa menjelaskan gitu kenapa generasi-generasi sebelum Gen Z, sorry to say ya, bisa dibilang gagal untuk membimbing. Faktor yang paling mendominasi kenapa Gen Z bisa menjelma sedemikian rupa menjadi generasi yang dianggap problematik, udah pasti karena faktor perkembangan teknologi yang begitu pesat, yang mempercepat laju penyebaran informasi. Setiap podcast yang gue denger yang ngebahas soal Gen Z pasti ngomongin soal faktor ini. Dan itu udah gak perlu dibantah lagi. Udah jelas orang zaman dulu nyari informasi gak segampang sekarang. Dulu sumbernya terbatas. Kalau bukan media cetak, ya lewat radio. Sekarang nyari informasi tinggal googling atau tanya ke ChatGPT. Kayak gue tadi tuh ya. Walaupun gue masih sempat ngerasain tuh yang namanya SMS-an pakai pulsa, beli pakai telepon biar kalau nelpon ke operator lain gak nyedot banyak pulsa, gue masih ngerasain tuh. Sampai sekarang semuanya serba mobile dan online. Nah, generasi sebelum Gen Z ini bisa dibilang kaget lah. Yang biasanya dulu kalau mau teleponan harus ke warung Telkom, sekarang udah gak perlu. Dulu mereka mana kepikiran bakalan ada yang namanya Facebook, Instagram, TikTok, yang sekarang udah jadi konsumsi sehari-hari. Karena Gen Z ini tumbuh bersama perkembangan teknologi yang cukup masif, mereka lah yang pertama kali test drive fitur-fitur tak terduga sebelumnya yang kemudian jadi behavior
untuk mereka. Sedangkan generasi-generasi sebelum Gen Z masih di tahap adaptasi karena ibarat kata kalau lagi berenang nih. Kebanyakan dari mereka generasi-generasi di atas Gen Z tuh gak berani langsung nyebur atau bahkan gak berminat untuk nikmatin segala kecanggihan yang ada. Banyak juga dari mereka yang masih terlalu nyaman dengan keterbatasan dan ketertinggalan zaman. Alhasil Gen Z jadi keburu basah duluan dibanding generasi-generasi sebelumnya yang masih banyak nyantai-nyantai di pinggir kolam, belum berani nyelam. Pada akhirnya mereka generasi sebelum Gen Z ini belum punya experience yang cukup untuk mendampingi generasi Z yang udah kepalang basah duluan. Akhirnya muncul ketidaksinambungan antara Gen Z dan generasi-generasi sebelumnya. Gen Z malah jadi ngerasa generasi sebelumnya itu kuno, kudet. Sebaliknya pada nganggap Gen Z terlalu liar, keras kepala. Padahal pengalaman masing-masing generasi udah pasti berbeda satu sama lain. Nah inilah yang mau gue coba delivery, bahwa tiap generasi itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi jangan malah dibenturkan satu sama lain. Gue berharap gak ada lagi yang bilang Gen Z dikit-dikit curhat di medsos. Karena generasi sebelumnya juga kalau gak punya bestie buat dicurhatin, curhatnya juga pasti ke buku harian kan. Sama aja kayak sekarang yang udah mulai difasilitasi dengan fitur story. Cuma beda wadahnya aja. Gen Z juga harus sabar kalau diminta untuk ngebantu ngejelasin gimana caranya ngisi Google Form atau pakai aplikasi di smartphone secara proper tanpa harus ngerasa paling bisa soal teknologi dan menghakimi generasi-generasi sebelumnya yang masih gaptek. Karena Gen Z dulu diajarin baca tulis juga sama generasi sebelumnya, nggak tiba-tiba bisa langsung monomon gitu aja kan. Semuanya ada prosesnya, tinggal gimana kita bisa saling respect aja. Itu tadi baru soal bagaimana paradigma tiap-tiap generasi beradaptasi terhadap teknologi. Belum lagi soal bagaimana gaya kerja tiap-tiap generasi yang seringkali bukannya fokus ke kolaborasi, tapi malah jadi ajang buat sikut sana-sini. Mungkin teman-teman Gen Z di luaran sana banyak yang ngalamin betapa menyebalkannya kerja bareng-bareng orang yang pikirannya kolot, nihil inovasi, dan stuck gitu-gitu aja. Kayak pantas aja negara kita tercinta gak maju-maju, lah orang-orangnya gak berani keluar dari zona nyaman, sukanya nyari aman, giliran pas dikasih tantangan malah gelagapan. Sedangkan gak sedikit yang salah paham tentang Gen Z. Gen Z dibilangnya sok ngide lah, gak mau diatur lah, terlalu idealis lah. Padahal Gen Z ini kan output dari kurikulum 2013 yang waktu itu sempat jadi kontroversi, yang kurang lebih isinya itu mengedepankan siswa agar lebih aktif dibanding guru dalam segala aspek. Dituntut untuk jadi lebih kreatif, nggak kayak sebelumnya yang pasif, ya dibilang A, ya harus A, B harus B, C harus C. Giliran udah mulai masuk dunia kerja nih, terus Gen Z-nya terlalu aktif dan inovatif, malah dipaksa untuk bungkam, mengunci mulut agar tetap diam. Kayak capek gak sih dipaksa maju dan berhenti secara bersamaan? Harusnya kan advantage dari Gen Z yang mana dalam hal ini kreatif dan inovatif itu bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau perlu dieksploitasi alias dimanfaatkan secara berlebihan. Karena buat gue pribadi nih ya sebagai Gen Z, terjebak di keadaan yang gitu-gitu aja itu sungguh menyiksa. Karena Gen Z itu bisa berkembang tanpa adanya apresiasi loh. Mereka cukup dapat justifikasi dalam diri mereka kalau yang mereka kerjakan itu worth it untuk mereka dan dalam prosesnya difasilitasi dengan baik. Karena menurut mereka itu semua udah lebih dari sekedar bentuk apresiasi. Intinya Gen Z mentalnya lemah itu benar adanya. Tapi jangan lupa siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Ingetin nih, pemahat patung yang baik gak akan ngasal ketika sedang memahat patungnya. Dia akan selalu mengevaluasi bagaimana caranya agar patung yang dipahat bisa menjadi mahakarya yang terbaik. Dan patung yang baik adalah patung yang berhasil membuat pemahatnya ngerasa bangga, alih-alih ngerasa kecewa apalagi sampai terluka. Ngerti gak? Ngertiin aja lah udah. Itu aja dari gue. Like kalau lo relate sama apa yang gue bahas. Komen kalau lo ngerasa perlu berkomentar. Share kalau lo ngerasa ini bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu. Dah. Baca. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Bercanda.